Shalom jemaat-jemaat yang terkasih di rumah masing-masing. Saudara-saudara jemaat, mari membawa setiap langkah kaki kita kepada kebajikan yang Tuhan inginkan. Jangan sekali-sekali membawa setiap langkah kaki kita berlari menuju kejahatan. Tetaplah berada di jalan kebenaran Tuhan. Mari siapkan hati untuk beribadah kepadanya. Pemberita firman pada ibadah malam hari ini adalah Penatua Raymond F. Runtuh. Jemaat, mari kita bangkit berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembahnya serta memuliakan karena kasih setianya besar dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, saat ini kami datang menyembah-Mu dengan ungkapan syukur atas segala berkat yang Engkau limpahkan dalam hidup kami hingga saat ini. Kami rindu bersekutu, memuji dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Perbaharuilah hati kami ya Bapa, dan layakkanlah kami di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari kita mohon pimpinan Tuhan. Kita berdoa. Tuhan yang Maha Kuasa, kami bersyukur untuk waktu ini bahwa kami diberi kesempatan untuk belajar dan memahami tentang firman Tuhan. Tapi Engkau tahu ya Tuhan betapa terbatasnya kami. Karena itu kami mohon ya Tuhan, karuniakanlah Roh-Mu yang kudus, supaya kami mampu mengerti maksud yang Tuhan tuliskan di dalam firman Tuhan ini. Dan kami mau tunduk kepada-Mu. Terangilah hamba-Mu yang akan membawakan firman Tuhan ini. Sembunyikan hamba di belakang salib-Mu, sehingga bukan lagi hamba, tetapi
Kristus sendiri yang akan berbicara kepada jemaat. Pakailah hambamu yang berdosa ini, ampuni salah dan dosa hambamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba sudah berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan hari ini terambil dari 1 Petrus 4, ayatnya yang pertama sampai dengan ke-6, yang berbunyi demikian. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Sebab itu mereka heran bahwa kamu tidak turut mencemplungkan diri bersama-sama mereka di dalam kubangan ketidaksenonohan yang sama. Dan mereka memfitnah kamu. Tetapi mereka harus memberi pertanggungjawaban kepada Dia yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Itulah sebabnya maka Injil telah diberitakan juga kepada orang-orang mati, supaya mereka sama seperti semua manusia, dihakimi secara badani, tetapi oleh Roh dapat hidup menurut kehendak Tuhan. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melaksanakannya di dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan malam hari ini terambil dari kitab 1 Petrus. Mari kita lihat dulu latar belakang siapakah Petrus ini. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, Petrus ini mempunyai nama lain yaitu Simon Petrus. Bahkan dia juga dipanggil dengan Kefas, yang artinya batu karang. Petrus adalah seorang nelayan. Tapi kemudian kita tahu bahwa Tuhan menjadikan dia sebagai penjala manusia. Petrus termasuk salah satu dari 3 murid yang disayangi oleh gurunya. 3 murid itu adalah Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Dan Petrus ini menulis kitab 1 Petrus dan 2 Petrus di dalam Perjanjian Baru. Petrus kita lihat adalah orang yang bertipe impulsif, berteramen tinggi. Tetapi kemudian kita melihat bahwa setelah Pantekosta, Petrus berubah. Petrus yang dahulunya sering khawatir, tetapi ketika Pentakosta terjadi, maka dia menjadi seorang pemberani, seorang yang memberitakan firman Tuhan. Bahkan bukan hanya pemberani, tapi dia akhirnya menjadi martir. Dia akhirnya mati, disalib. Tapi untuk menghormati gurunya, dia tidak disalib berdiri. Dia disalib terbalik. Itulah latar belakang tentang Petrus sebagai penulis dari 1 Petrus dan 2 Petrus. Kitab ini ditulis di Roma, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Dan kalau kita lihat di ayat pasal 1, ayat yang pertama, kitab ini ditujukan kepada orang-orang yang berada di daerah Galatia, berada di daerah Kapadokia, ya, berada di daerah Bitinia, yang di dalam peta modern saat ini itu berada di daerah Turki. Jadi Rasul Petrus mengirim surat kepada jemaat-jemaat yang tersebar di Asia Kecil, istilahnya, yang sekarang itu adalah dikatakan sebagai Turki. Itulah latar belakang tentang Petrus. Jemaat yang dikasihi Tuhan,
tersebutlah suatu ketika ada seorang prajurit muda yang tergeletak di ranjang di sebuah rumah sakit karena tubuhnya mendapatkan perawatan dan pengobatan atas luka-luka yang dideritanya. Beberapa saat kemudian datanglah seorang wanita muda yang berdiri di samping ranjangnya dan berkata, "Terima kasih, kamu sudah mau terluka buat saya." Mendengar perkataan tersebut, seketika wajah prajurit muda itu berseri-seri bahagia. Dan bangga bahwa luka-luka yang dideritanya adalah ditujukan untuk seseorang. Artinya dia menderita untuk orang lain. Dia bangga melakukan itu. Walaupun dia harus menderita, walaupun dia harus sakit. Rasa sakitnya seketika sirna dan digantikan rasa penuh sukacita dan timbul harapan besar untuk sembuh dan segera menemui kembali wanita yang tadi menjumpainya, yang berdiri di samping ranjangnya. Tentunya setelah sembuh dan pulang dari rumah sakit. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih dalam Tuhan, Kristus mati untuk dosa-dosa saya dan saudara. Seharusnya kitalah yang disalib. Kitalah yang dihukum mati. Kitalah seharusnya yang menanggung luka-luka itu. Tetapi ini sudah ditanggung oleh Yesus di kayu salib. Dan dikatakan itu dibayar lunas. Kristus sudah menjadi contoh bagi kita. Sehingga Petrus di dalam suratnya 1 Petrus ini justru mengatakan ikutlah menderita. Pertama saya agak aneh, Bapak Ibu jemaat di dalam Tuhan. Mengapa Tuhan kita mengajak kita untuk menderita? Mengapa Tuhan kita tidak mengajak kita untuk bersenang-senang? Untuk menikmati kehidupan ini, untuk menikmati dunia ini. Mengapa? Mengapa Tuhan kita mengajak untuk kita menderita? Mengapa? Timbul pertanyaan itu ketika saya mempelajari firman Tuhan yang terambil dari 1 Petrus. Baru kemudian Bapak Ibu, saya mendapatkan jawabannya, Bapak Ibu. Ternyata Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, kita ini sebagai orang Kristen, sebenarnya kita di dunia ini, kita itu pengembara. Kita itu orang asing. Kita di dalam dunia ini, dunia yang fana ini, kita orang asing. Sebab apa? Di dalam Filipi 3 ayat 20 dikatakan, kita ini adalah warga negara kerajaan Allah. Kita memang berada di dalam dunia yang fana ini. Tetapi kita bukan milik dunia. Kita bukan berasal dari dunia ini. Itu jelas Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, jemaat Bukit Sion yang dikasih Tuhan, tertulis di dalam Yohanes 17 ayat 11 dan 14, yaitu doa Yesus untuk murid-muridnya. Yesus meminta kepada Bapaknya untuk memperhatikan murid-muridnya ini. Jadi Bapak Ibu yang kasih di dalam Tuhan, kita melihat tentang Petrus sebagai penulis surat ini. Di dalam Injil, Petrus itu digambarkan sebagai orang meledak-ledak. Ya. Bahkan kadang-kadang dia khawatir. Bahkan bukan itu Bapak Ibu. Yang lebih berat adalah Petrus menyangkal Yesus 3 kali. 3 kali. Luar biasa. Murid Tuhan. Bahkan dikatakan murid yang disayangi oleh gurunya. Bersama dengan Yakobus dan Yohanes. Tetapi Petrus menyangkal Tuhan 3 kali. Tapi apa yang terjadi ketika dia sudah merasakan kasih Tuhan di dalam hidup? Dia berubah. Setelah Pantekosta, dia memberitakan Injil Tuhan. Dia menjadi seorang pemberani. Bahkan seperti yang saya sampaikan tadi, dia bukan hanya pemberani, tapi dia mati sebagai martir. Disalib terbalik.
Ada perubahan pada Petrus. Sekalipun dia pernah menyangkal Yesus 3 kali, tetapi kemudian setelah dia menerima Yesus dengan sungguh-sungguh dan merasakan kehadiran Yesus dalam hidupnya, dia berubah. Beda dengan murid Tuhan Yesus yang menyalibkan dia, yang menerima 30 keping perak. Yudas Iskariot. Yudas Iskariot juga adalah salah satu dari 12 murid. Sama statusnya seperti Petrus. Tetapi apa yang kita lihat? Bahwa Yudas tidak bertobat. Yudas tidak berubah. Karena itu Yudas kemudian mati dengan gantung. Ini memberikan gambaran yang jelas Bapak Ibu. Bahwa dahulu kita adalah orang berdosa. Dahulu kita dikuasai oleh nafsu kita. Dikuasai oleh perbuatan-perbuatan jahat dan pikiran-pikiran jahat yang selalu menghantui pikiran kita. Tapi ketika kita menerima Yesus secara pribadi, ketika kita mengalami suatu kelahiran baru di dalam Kristus, maka Kristus mengubah semuanya itu. Yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Itulah arti penderitaan. Mengapa Yesus mengajak kita untuk menderita? Bukan untuk bersenang-senang di dunia ini. Karena memang kita bukan warga negara dunia ini. Kita warga negara kerajaan Allah. Kita di dunia ini dikatakan hanya sebagai pengelana, hanya sebagai pengembara. Kita punya rumah di surga yang sudah disiapkan oleh Yesus. Ketika dia masih ada di muka bumi ini, dia berjanji, jangan takut, aku menyiapkan tempat bagimu. Di rumah Bapakku banyaklah tempat. Itulah janji Yesus kepada orang yang percaya. Sehingga bukan tanpa alasan Yesus mengatakan, kamu harus memikul salib. Kamu harus menyangkal diri. Pertama-tama saya tidak mengerti. Tapi kemudian di dalam pergumulan saya atas pimpinan Tuhan, saya baru mengerti mengapa Tuhan mengajak kita menderita. Guru kita yang agung itu sudah memberikan contoh tentang penderitaan. Dia mati di kayu salib buat saya dan saudara. Karena itu adalah contoh. Petrus adalah rasul yang menjadi saksi mata tentang penderitaan Yesus ini. Dia belajar dari Yesus. Dia mengikuti gurunya. Karena semula dia adalah seorang nelayan. Tapi kemudian dia diajak untuk mengikuti Yesus. Dan kita melihat bahwa perjalanan Rasul Petrus ini menjadi luar biasa. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, saat ini kita hidup dalam era pandemi. Era yang sama sekali belum pernah kita alami. Bahkan bukan hanya kita. Para guru-guru kita yang mengajar kita juga tidak pernah berada pada fase. Ya, karena kalau kita tahu tentang virus yang di Spanyol itu mungkin itu di awal abad ini. Sehingga rasanya tidak ada orang yang mungkin hidup, dan itu pun bukan terjadi di Indonesia, itu terjadi di luar negeri. Sehingga kita harus belajar tentang bagaimana memutus rantai penularan. Ikutlah saran yang diberikan oleh pemerintah. Karena pemerintah sudah mempelajari, pemerintah terdiri dari berbagai orang yang ahli. Kita ikuti saran pemerintah itu. Karena Allah juga memberkati pemerintah kita. Allah memakai pemerintah kita untuk melindungi orang-orang yang dikasihinya. Jangan kita menantang bahaya. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan. Ikuti protokol yang disarankan oleh pemerintah. Memang rasanya tidak nyaman selalu memakai masker seperti ini. Ya, memakai kacamata goggles mungkin memakai topi untuk melindungi, memakai handskun bagi mereka yang tugas di rumah sakit. Rasanya tidak nyaman. Tapi itulah protokol yang disarankan dan diwajibkan oleh pemerintah untuk apa? Untuk melindungi kita.
untuk menjaga kita dari serangan virus corona yang mematikan. Kita tidak tahu apakah virus corona ini berasal dari Tuhan. Kita tidak tahu. Saya belum mempelajari dengan lebih dalam. Tapi yang saya percaya adalah bahwa tidak ada satu perkara pun yang Tuhan izinkan terjadi kalau bukan karena kehendak Tuhan. Dan kita sebagai umat, kita harus belajar memohon kepada Tuhan supaya kita diberikan kekuatan melewati masa-masa sulit, supaya iman kita tetap kuat, berjalan bersama dengan Tuhan, sekalipun kita ada di dalam penderitaan. Amin. Firman Tuhan sudah kau dengar, laksanakan dalam hidupmu. Firman Tuhan hendak kau sebar pada orang di sekelilingmu. Hai pergi segera, Tuhan utus dirimu, wartakan karya kasih-Nya. Roh Kudus menolongmu dan memimpin langkahmu. Majulah tetap teguh. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita masuk dalam doa syafaat. Tuhan Bapa di sorga, kami bersyukur bahwa firman Tuhan boleh diberitakan. Karena itu berkatilah setiap firman yang sudah didengar oleh jemaat-Mu, yang sudah diberitakan oleh hamba-Mu. Biar kiranya firman Tuhan ini bertumbuh di dalam hati setiap mereka yang mendengarkannya. Dan ketika mendengarkan firman Tuhan ini, maka setiap pendengar itu boleh menghasilkan buah-buah. Terima kasih Tuhan Yesus untuk waktu ini. Kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Tuhan kiranya memberikan hikmat kepada pimpinan bangsa dan negara ini, supaya melalui kebijakan yang diambil oleh Bapak Presiden bersama dengan seluruh staf menteri, sampai dengan yang terendah di kota dan desa, semuanya bersatu padu untuk memutus rantai penularan ini. Dan kemudian untuk membantu menyembuhkan mereka yang terserang oleh virus yang mematikan. Untuk jemaat Tuhan, dimanapun mereka berada, khususnya jemaat GBB Bukit Sion Surabaya, ya Tuhan, ke dalam tangan-Mu kami serahkan jemaat Tuhan. Pakailah jemaat kami ya Tuhan, supaya melalui jemaat kami ini banyak orang yang diberkati. Berkati Pak Pendeta Yance Warisal selaku pemimpin jemaat kami, bersama dengan para majelis, pengurus Pelkat, orang-orang kantor di gereja kami, yang bahu-membahu bersiap diri untuk memasuki era new normal. Karena itu kami menyerahkan semua rencana ini ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan akan memberikan waktu yang terbaik kepada kami. Bagaimana kami sebagai majelis harus memutuskan kapan dan waktu yang tepat kami untuk memulai ibadah kami di gedung gereja Bukit Sion, tentunya dengan protokol kesehatan yang sangat ketat. Kami berdoa kiranya Tuhan menyiapkan tim kerja COVID-19 di Bukit Sion Surabaya, biar kiranya melalui tim ini kami bisa bekerja dengan baik, bersatu padu, kami kompak dalam menjaga gereja kami, menjaga jemaat kami, supaya ketika kami beribadah, kami terlindung daripada yang jahat. Terima kasih ya Tuhan, kami juga menyerahkan untuk anggota jemaat kami yang ada di dalam pergumulan. Ada dalam pergumulan sakit, pergumulan masalah ekonomi, pergumulan rumah tangga, pergumulan pekerjaan, atau pergumulan apapun itu. Kami percaya
kalau Engkau mampu merubah Rasul Petrus pada waktu itu. Dari seorang nelayan menjadi penjala manusia. Kami percaya bahwa Engkau yang adalah yang dahulu, yang sekarang bahkan sampai selama-lamanya tidak akan berubah. Dan kami percaya Engkau pun bisa mengubah kami. Kami mau taat kepada Tuhan Yesus. Karena itu berikan kami kekuatan. Supaya hanya dengan kuasa Tuhan, hanya dengan kemurahan Tuhan, kami bisa diubahkan menjadi yang baru. Hidup yang lama kami mau tinggalkan. Dan ke depan kami mau belajar untuk menjadi hamba-hamba Tuhan. Mau belajar untuk menjadi anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, orang-orang yang bergumul karena membutuhkan sesuap nasi, membutuhkan pertolongan dari Tuhan. Maka biarlah kiranya Engkau adalah Allah yang penuh dengan rahmat itu akan mencukupkan kebutuhan mereka. Terima kasih Bapa di surga, dengarkanlah doa kami yang tidak sempurna ini ya Tuhan. Karena doa kami yang tidak sempurna ini, kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di dalam surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, mari kita siapkan hati untuk memberikan persembahan syukur kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-18 yang berkata, "Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Beri padanya segenap hatimu, beri padanya segenap hidupmu, karena Engkau kepunyaannya, dan Ia pun Tuhanmu. Beri padanya segenap waktumu, beri padanya segenap kasihmu, karena Engkau kepunyaannya, dan Ia pun Tuhanmu. Marilah kita bangkit berdiri untuk mendoakan persembahan yang telah dikumpulkan ini, agar Tuhan berkenan atasnya dan memberi penghidupan kita. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga, kami bersyukur karena kemurahan kasih-Mu yang selalu melimpahkan berkat di dalam hidup kami. Kami bersyukur atas rahmat dan berkat-Mu yang telah memberkati semua pekerjaan yang kami lakukan hari lepas hari.
Kami membawa dengan penuh sukacita persembahan ini sebagai ungkapan syukur kami kepadamu. Terimalah ya Tuhan dan kuduskanlah agar dapat dipakai bagi kemuliaan namamu. Amin. Jemaat tetap berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bangun berdirilah dan pergilah, nyatakan damai sejahtera. Teruskan perjalanan hidup beriman sehari-hari berdasarkan firman Tuhan yang telah kita dengar dan kita renungkan bersama. Hai pergi dan wartakan Injil Kristus dalam karya dan dalam karsamu, baik di rumah, sekolah, dan di kantor, juga di setiap waktu dan tempat. Bawa kasih dan bawa sukacita, panjang sabar serta lemah lembut. Itu sikap yang harus kau lakukan, karena Kristus nyata dalam hidupmu. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, maka terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.